Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa terucap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhajirin Saing, SP MSI, salah satu dosen pada program studi agribisnis Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Saya mendapatkan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah wajib, yaitu program studi agribisnis, yaitu pengantar ilmu agribisnis. Nah, mata kuliah ini diprogramkan pada semester genap dengan kode AWP 2010 dengan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Nah, mata kuliah ini membahas konsep dasar agribisnis dan ruang lingkup sistem agribisnis mulai dari hulu, on-farm, hilir, dan pendukungnya. Jadi, mahasiswa akan mempelajari peran agribisnis dalam pembangunan pertanian dan ekonomi nasional, serta bagaimana komponen agribisnis, pertanian, dan saling berinteraksi dalam menghasilkan nilai tambah. Nah, fokus utamanya adalah pada pemahaman sistem agribisnis Indonesia dan analisis sederhana terhadap rantai nilai dan perilaku agribisnis. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu. Jadi yang pertama, menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan pentingnya agribisnis dalam pembangunan pertanian. Terus kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis komponen sistem agribisnis, yaitu hulu, usaha tani, hilir, dan pendukungnya. Terus kemudian yang ketiga, mendeskripsikan hubungan antara pelaku dan sistem agribisnis. Dan yang terakhir adalah yang keempat, menyusun model sederhana rantai pasok dan rantai nilai agribisnis lokal. Dalam perkuliahan ini, bahan ajar yang digunakan mencakup slide presentasi yang berupa PPT, kemudian buku ajar, dan buku-buku referensi yang relevan, serta hasil penelitian berupa jurnal penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Nah, pada mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, tujuannya adalah memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan SCL ini dikombinasikan dengan berbagai metode seperti expository, discovery learning, small group discussion, cooperative learning. Nah, selain itu, saya juga menerapkan metode DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment dalam penyampaian materi kuliah. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran dilakukan berdasarkan beberapa komponen berikut. Yang pertama, aktivitas dan partisipasi atau termasuk kehadiran, yaitu sebesar 25%, terus kemudian kuis 15%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester sebesar 20%. Ya, itu mungkin penjelasan dari saya. Demikian penjelasan saya terkait mata kuliah program antar ilmu agribisnis. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kita berada di mata kuliah pengantar ilmu agribisnis. Jadi saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-10 ya. Jadi minggu lalu kita berada di pertemuan ke-9. Nah, insya Allah materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini yaitu mengenai rantai pasok dan rantai nilai dalam agribisnis. Ya, sebelum kita lanjut ke materi yang pertemuan 10 ini, saya mungkin akan mereview dulu materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-9, yaitu mengenai kelembagaan agribisnis. Ya, sebelumnya ada yang bisa jelaskan apa itu kelembagaan agribisnis? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Ikhwan. Kelembagaan agribisnis merujuk pada berbagai organisasi, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam kegiatan agribisnis, termasuk produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian.
Kelembagaan ini berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Oke, betul ya jawaban dari Ikhwan. Kasih kita aplaus dulu. Jadi kelembagaan agribisnis itu mengacu kepada berbagai organisasi, baik itu formal maupun informal. Jadi mulai dari produksi, kemudian pengolahan, distribusi, sampai kepada konsumen akhir. Jadi itu adalah kelembagaan agribisnis. Dan yang lebih penting lagi, dia bergerak di bidang agribisnis atau pertanian. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada enggak yang tahu siapa saja aktor atau siapa saja lembaga agribisnis dalam sektor pertanian atau sektor agribisnis ini? Saya, Pak. Silakan, dia. Kelembagaan agribisnis itu mencakup berbagai bentuk organisasi seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani atau biasa disebut dengan Gapoktan, dan koperasi, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian. Betul, Nalia. Kasih aplaus juga dong. Ya betul ya, jadi mulai dari Gapoktan, terus kemudian kelompok tani. Gapoktan itu gabungan kelompok tani, terus kemudian koperasi, koperasi mungkin lupa tadi. Koperasi, terus kemudian pemerintah, perusahaan swasta. Jadi pemerintah ini khusus itu biasanya itu dinas pertanian dan tanaman pangan ya. Nah, biasanya dia mendelegasikan misalnya balai penyuluhan untuk membantu petani dalam hal kelembagaan agribisnis ini ya. Oke, mungkin itu saja mungkin ya. Kalau mungkin terlalu banyak mungkin nanti materinya tidak bisa saya sampaikan. Oke, kita masuk ke materi yang pertemuan 10, rantai pasok dan rantai nilai dalam agribisnis. Jadi perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa di pertemuan 10 ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian rantai pasok dan rantai nilai. Terus kemudian jadi mahasiswa harus tahu seperti itu, menjelaskan. Terus kemudian yang kedua, mengidentifikasi aktor-aktor dalam rantai pasok agribisnis. Terus kemudian yang ketiga, menganalisis perbedaan antara rantai pasok dan rantai nilai. Terus yang terakhir, menjelaskan pentingnya pengelolaan rantai pasok dan rantai nilai yang efisien. Ya, paham ya yang ininya tujuannya? Terus kemudian sebelum kita masuk lebih dalam, nanti ini ada kita review juga sedikit apa sih sebenarnya agribisnis. Jadi agribisnis ini adalah sistem yang mencakup semua kegiatan dari produksi hingga konsumsi. Jadi mulai dari produksi, kalau dalam pertanian mulai dari bagaimana petani menghasilkan misalnya kakao, bagaimana dia mengolah, menanam, terus kemudian memelihara, panen, sampai dia menghasilkan kakao dalam bentuk biji kering, dan kemudian dijual ke ini. Itu sampai dengan biji kakao ini diolah dan segala macam dan siap konsumsi. Siap konsumsinya itu biasanya dalam bentuk apa? Kakao. Yang biasa dimakan yang coklat, betul. Sampai itu. Jadi perlu diketahui bahwa kita Indonesia ini adalah salah satu produsen kakao terbesar dunia. Kita sekarang pernah dulu 3 terbesar, sekarang itu sudah 7 ya, peringkat 7 karena kemerosotan produksi dan produktivitas. Tapi kita sebenarnya perlu bangga bahwa coklat yang kita makan itu coklat kita sebenarnya. Meskipun diproduksi itu di luar negeri. Di coklat mungkin Toblerone, terus Delft dan segala macam itu coklat kita yang kita makan. Nah, itu. Terus kemudian dalam agribisnis ini melibatkan aktor-aktor atau stakeholder ya, mulai dari petani, pedagang, terus pengolah, terus distributor, sampai kepada konsumen. Nah, terus yang terakhir rantai pasok dan rantai nilai sangat penting dalam sistem ini. Kenapa? Karena disinilah rantai pasok dan rantai nilai itu terjadi aliran barang, aliran informasi, aliran keuangan dari produsen sampai ke konsumen akhir. Dan kenapa juga rantai nilai itu penting? Karena rantai nilai ini bagaimana produk-produk yang dialirkan tersebut itu memiliki nilai tambah. Jadi tidak asal jual. Jadi perlu juga kalau misalnya kita mau menambah nilainya itu ya harus
ada namanya inovasi dan teknologi, begitu. Terus kemudian apa sih pengertian rantai pasok? Ya, kira-kira ada yang tahu enggak? Ada arti rantai pasok? Ada yang tahu? Rantai itu berbentuk seperti lingkaran kan? Lingkaran, berarti terdiri dari cincin-cincin yang saling terkait. Jadi rantai itu berarti sesuatu yang saling terkait, saling berkesinambungan satu sama lain. Itulah rantai pasok. Pasok itu pasokan produk. Jadi bagaimana aliran produk itu saling terkait, ya, mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir. Jadi pengertian di sini adalah rangkaian proses berupa aliran barang, informasi, dan keuangan. Ya, mungkin saya gambarkan sedikit. Jadi dalam rantai pasok itu ada 3 komponen yang mengalir. Yang pertama itu aliran barang atau produk. Yang kedua, aliran informasi. Dan yang ketiga adalah aliran uang. Nah, aliran produk atau aliran barang ini bergerak dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Jadi misalnya kakao tadi ya, kita sambil contoh. Jadi biji kakao itu bergerak mengalir dari petani ke pedagang dulu, terus kemudian ke pengolah terus kemudian distributor sampai ke konsumen akhir. Berarti dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Sedangkan untuk rantai pasok informasi itu bergerak 2 arah. 2 arah. Dari produsen sampai ke konsumen akhir itu berdua 2 arah ya, begini ininya. Produsen konsumen itu informasi bergerak ke atas, itu berupa biasanya itu informasi mengenai volume produksi, kualitas, termasuk juga mungkin kondisi infrastruktur. Misalnya, wah Pak, di kampung saya susah tembus aliran barang, mungkin tersendat ini aliran barang ini karena kenapa? Karena ada jembatan putus, ada ini, itu biasanya dari bawah ke atas. Nah, terus kemudian yang dari konsumen akhir atau dari atas ke bawah biasanya mengenai jumlah kebutuhan, mengenai harga, informasi volume barang, ya, kualitas yang diinginkan, nah, biasanya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ini aliran uang. Nah, ini bergerak dari atas ke bawah. Karena tidak mungkin petani jual ininya, dia kasih uang juga kan? Dia butuh uang. Toh? Oke, paham ya? Oke. Terus kemudian, jadi rantai pasok ini, ya tadi sudah mulai saya jelaskan tadi, dimulai dari pemasok bahan baku hingga ke konsumen akhir. Terus apa sih fokusnya? Fokus dari rantai pasok ini? Nah, rantai pasok itu biasanya fokus dia pada efisiensi logistik. Jadi, terus kemudian arus barang dan waktu. Kenapa bisa begitu? Karena namanya rantai pasok, semakin singkat dia rantainya, maka semakin bagus. Semakin bagus. Kalau panjang, itu biasanya tidak efektif. Ya. Dan memakan waktu yang lebih lama. Paham ya? Oke. Nah, apa saja sih komponen utama dari rantai pasok agribisnis? Jadi di sini ada 6 ya. Jadi yang pertama itu input produksi. Apa sih input produksi? Nah, input produksi ini biasa itu apa coba? Ada pupuk. Nah, pupuk, bibit, itu input semua itu. Saprodi yang biasa kita dengar itu saprodi, sarana produksi ya. Nah, sarana produksi tani. Nah, biasanya pupuk, bibit, terus kemudian obat-obatan,
Ya, ada yang petani enggak nih kalau anunya? Orang tuanya. Ya. Petani kakao. Nah, saya tahu itu apa saja yang dibutuhkan misalnya untuk ini, inputnya. Bibit yang unggul, terus kemudian pupuk, obat. Nah, itu kan itu input itu. Ya. Terus kemudian produksi primer. Produksi primer ini biasanya mengenai budidaya. Ya, budidayanya, usaha taninya. Mulai dari apa namanya? Petani mengolah lahan, terus kemudian pemeliharaan, penanaman, pemeliharaan sampai ke panen. Itu produksi primer, ya, panen. Terus kemudian pengumpulan dan distribusi. Nah, pengumpulan sudah lepas dari petani, biasanya pedagang pengumpul, ya, pedagang pengumpul, terus kemudian dikirim ke distribusi, dia kirim ke pengolahan hasil di sini yang keempat, ya. Nah, kemudian pengolahan hasil masuk ke distribusi dan retail. Retail di sini ada yang toko-toko termasuk Alfamart segala macam itu adalah retail, ya, penjualan. Nah, dan konsumen akhir termasuk kita ini yang membeli ke toko-toko ataupun swalayan, ya itu. Itu komponen utama dari rantai pasok, ya. Nah, terus kita lanjut ke rantai nilai. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, rantai nilai itu rangkaian aktivitas untuk meningkatkan nilai tambah dari produk. Jadi bagaimana aktivitas dalam agribisnis ini bisa meningkatkan nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan dari setiap stakeholder, ya, stakeholder atau aktor yang ada dalam rantai pasok ini, ya, mulai dari petani, pedagang, terus kemudian pabrik pengolahan, distributor, sampai ke retail, sampai konsumen akhir, ya. Dan apa fokusnya? Fokusnya biasanya itu adalah inovasi, bagaimana dia mengembangkan produk yang dijual, ya. Nah, termasuk misalnya petani, kalau dia mau nilai tambah, dia harus, sebagai contoh dari kakao, dia harus menggunakan bibit unggul yang produktivitasnya lebih tinggi, maksudnya lebih bagus dan tahan hama. Nah, itu dia harus menggunakan pupuk-pupuk yang bagus, harus rutin. Terus kemudian obat-obatan dan sampai kepada pengolahan pasca panennya juga harus bagus. Kalau dia lakukan seperti itu, nilai tambahnya akan meningkat dibanding kalau cuma asal-asalan. Kan banyak juga petani kakao, apalagi dulu harga kakao masih rendah, dia biarkan saja, bahkan ada yang ditebang. Jadi kalau berbuat tinggal diambil, pasti nilai tambahnya lebih rendah dibanding yang memang dirawat. Begitu. Sama dengan pada saat barang itu masuk di pabrik. Nah, pabrik dia dari biji kakao dia olah menjadi bubuk kakao, terus kemudian menjadi coklat, jadi silver queen. Itu kan silver queen mahal itu. Mahal. Seandainya kita tahu itu bikin coklat itu, kita ambil saja. Tapi dia punya teknologi. Teknologi inilah yang meningkatkan nilai tambah itu. Nah, makanya harga silver queen, harga yang coklat-coklat itu mahal. Disitulah namanya nilai tambah, ya. Nah, termasuk peningkatan mutu dan keunggulan produknya, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan rantai pasok dan rantai nilai, ya. Jadi ada 4 di sini, ya. Ada 4 perbedaannya. Ya, dari yang tadi, jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk rantai pasok fokusnya itu pada efisiensi, sedangkan rantai nilai adalah nilai tambah, ya. Terus kemudian tujuannya untuk rantai pasok itu menurunkan biaya, terus rantai nilai meningkatkan keuntungan. Terus kemudian aktivitas rantai pasok yaitu logistik dan pengiriman, terus rantai nilai inovasi dan diferensiasi produk, ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu ukuran sukses. Nah, ukuran sukses rantai pasok ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dia rendah dan waktu yang lebih singkat. Nah, sedangkan rantai nilai itu mutu produknya yang lebih bagus. Apabila mutu produk bagus, maka margin yang didapatkan itu akan lebih tinggi, nilai tambahnya lebih tinggi, ya. Nah, ini ada studi kasusnya, ya. Kita mungkin saya gambarkan, ya. Kebetulan begini, saya beberapa hasil penelitian saya juga itu saya teliti mengenai rantai pasok kakao. Jadi sebagai contoh saja ini, jadi untuk di kakao sendiri, siapa tadi yang petani kakao?
kakaonya dijual ke, tapi biasa bantu orang tuanya ini mengolah kakao. Ya, terus mulai dari tanam sampai ini panen. Nah, terus itu kakaonya setelah dikeringkan berapa hari? Ya. Tergantung cuaca juga Pak. Kalau misalnya kakao udah 5 hari itu sudah kering. 5 hari. 5 hari. Sebenarnya kakao itu yang penting durasi pengeringan maksimal dalam 1 hari itu bisa 3 hari. Itu sudah bisa kering, istilahnya kering kacang istilahnya dalam ini. Itu sudah bisa dijual. Itu sudah dapat nilai rupiah yang bagus ya. Nah, biasanya dijual ke pedagang. Pedagang di dekat rumah atau di mana? Iya, pedagang yang gudang misalnya. Langsung ke gudang? Ya. Atau ada pedagang pengumpul di situ? Ada juga pedagang pengumpul. Ada pedagang pengumpul. Ya. Jadi sebenarnya begini. Jadi di kakao kita yang umum, yang konvensional, yang mulai dari dulu itu mulai rantai pasoknya begini. Mulai dari petani, kolektor, di sini atau pedagang ya. Nah, pedagang ini ada beberapa. Ada pedagang pengumpul, ada pedagang sedang, di atasnya pengumpul, sampai ke pedagang besar. Nah, terus kemudian berikutnya itu industri atau pengolahan atau manufaktur lah ya. Terus kemudian ke konsumen. Ini kan sebenarnya yang konvensionalnya sangat panjang ya. Ini bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lini yang harus dia lewati. Tiap lini ini pasti masing-masing membutuhkan atau menginginkan margin, arti selisih harga. Jadi yang ini yang kadang jadi permasalahan ya, sampai petani pun yang akhirnya yang jadi korban petani. Petani hanya mendapatkan harga yang rendah, ya. Nah, sekarang saya juga pernah teliti. Jadi ada yang lebih singkat. Petani, jadi dia tidak melewati ini. Langsung saja kolektor sampai ke industri, sampai ke konsumen. Jadi dia cuma 4 lini. Jadi ada seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini ada. Jadi rantai pasok itu dan nilai penting untuk agribisnis modern, ya, sangat penting. Bisa dibilang juga ini adalah jantung dalam agribisnis, ya. Terus kemudian rantai pasok itu fokusnya adalah efisiensi dan kecepatan, efisiensi dan waktu. Ya. Terus kemudian rantai nilai memfokuskan pada daya saing dan keuntungan. Keuntungan di sini margin. Terus bagaimana pemahaman aktor dan strategi itu sangat penting. Ya. Paham ya? Serius nih, paham nih? Kalau gitu saya mau tes. Ya. Ya, ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Dia. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana mengefisiensikan rantai pasok agar dapat berjalan dengan efektif? Terus pertanyaannya dari Naila ya, Naila. Bagaimana mengefisiensikan rantai pasok ya? Oke. Saya pernah melakukan penelitian dan itu saya sudah publikasikan di jurnal ya. Mungkin mahasiswa juga harus familiar juga ini ya dengan mengenai publikasi. Karena yang saya ketahui kalau kita publikasi bisa cepat lulus dalam bentuk jurnal. Nah, itu bisa cepat lulus. Tidak perlu lagi ini. Dalam bentuk jurnal bagaimana mengefisiensikan rantai pasok. Ada satu cara yang paling efektif yang sudah diterapkan di Indonesia. Khususnya penelitian saya itu waktu saya lakukan penelitian di Luwu Timur Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Barat, yaitu kemitraan strategis.
Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, ada satu perusahaan yang namanya PT Mars Symbiosyన్స్. PT Mars Symbiosyన్స్ ini, dia menerapkan kemitraan dengan petani. Jadi dia langsung terjun ke Kabupaten Luwu Timur, membangun pabrik di sana. Bukan pabrik sih, semacam cabang yang dia bermitra dengan petani dengan membeli kakaonya petani dalam bentuk basah. Jadi dia merekrut petani, menseleksi mereka, siapa yang bisa lulus akan direkrut mereka, akan didampingi, diberikan pendampingan, penyuluhan, mulai dari pemilihan bibit, pembibitan, pemeliharaan, pemupukan, sampai kepada panen. Jadi petani itu tidak perlu lagi dia keringkan. Dia tidak keringkan, langsung jual basah, kirim ke pusat fermentasinya atau pusat pengolahannya di Luwu Timur. Nah, itu salah satu yang bisa mempersingkat rantai pasok. Dan petani yang diuntungkan petani karena dia dapat harga yang full. Kalau misalnya harganya kakao 150.000, petani kan mungkin paling berapa? Di sini berapa harganya sekarang? 80.000. Di sana dengan basah, kalau dikonversikan ke kering, mereka dapat 150.000. Bayangkan. Tidak perlu dia mengeringkan, langsung saya jual basah. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Kualitas yang diinginkan, ada. Nah, disitulah mereka dibimbing. Itu yang bisa. Dia cuma tiga lini. Petani, terus kemudian langsung ke ada kolektor. Ini kolektor yang dipilih juga dari petani juga. Petani yang bermitra. Terus kemudian langsung ke PT Mars. PT Mars ini di Luwu Timur, pusat fermentasi dia itu juga yang punya. Ini pabriknya di Makassar. Jadi dari PT Mars itu dia keringkan, difermentasi, langsung kirim ke Makassar. Sudah. Jadi, itu PT Mars. Mungkin ada yang pernah makan coklat ada enggak? Oh, berarti angkatan saya yang ini ya. Angkatan saya ya. Oh, saya Muhammad Muhajirin ya. Jangan makan saya. Jadi dia begitu ya. Jadi dia bisa mempersingkat yaitu dengan adanya kemitraan. Pun demikian dengan di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat kenal Pak Bupati? Kenal enggak Pak Bupati? Yang Bupati sekarang? Pak Haji Samsul. Nah, dia kan yang punya PT Bumi Surya Selaras kan? Kenapa dia jadi bupati? Nah, dia banyak uangnya dari mana? Coklat kan? Coklat. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia menerapkan kemitraan yang sudah lama. Dia merawat, dia merekrut petani. Dia merekrut dulu sedikit, tapi dari mulut ke mulut petani menyebar sampai ke Sulawesi Mamuju Tengah ya, Popoyo, sampai di situ nya. Jadi petani loyal, aman dia. Dan dia bermitra dengan perusahaan global. Apa nama perusahaannya? Berika Labot. Berika Labot ini berpusat di Amerika Serikat. Wah, dia dapat gelontoran dana dari situ kan untuk beli kakao. Aman. Dia hampir juga seperti ini, cuma dia beli dalam bentuk biji kering, tidak perlu fermentasi. Nah, itu. Jadi salah satu solusi yang cerdas dan solusi paling efektif saat ini untuk kakao, untuk mendobrak panjangnya rantai pasok itu kemitraan. Terakhir ya, ini ada penugasan individu, silahkan dicatat. Ini saya minta dikumpulkan minggu depan, paling lambat minggu depan pertemuan 11. Maksudnya sebelum pertemuan 11 ya, jangan pas pertemuan 11, nanti dikerjanya pas malamnya lagi. Ini juga saya sudah upload di Sparring ya, nah, termasuk juga absensinya, silakan juga absen di Sparring, ITB Informan ya. Silakan dikerja ini, nanti kita akan bahas lagi sedikit sebelum masuk ke pertemuan 11. Ya, mungkin itu saja untuk perkuliahan kita di pertemuan ke-10 ini. Terima kasih semua atas partisipasinya, kehadirannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.